Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang hukum dagang. Ya, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata dan merupakan hukum perdata khusus. Ya, sehingga Anda tidak bisa melupakan atau meninggalkan asas-asas umum pada hukum perdata yang juga digunakan untuk asas-asas hukum dagang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian hukum dagang, kita bahas dulu tentang arti dari perdagangan itu sendiri atau perniagaan. Ya, baru nanti kita gabungkan dengan pengertian hukum dagang. Oke. Perdagangan. Bisa di zoom. Ya. Perdagangan. Nah, kalau kita namanya berdagang adalah suatu proses di mana seseorang membeli barang tertentu dari suatu tempat, kemudian dibawa ke tempat lain untuk dijual. Ya. Kemudian barang itu dijual kembali untuk apa? Untuk mendapatkan laba dari proses itu. Itu yang disebut sebagai berdagang. Ya, jadi berdagang itu bukan membuat sesuatu kemudian dijual. Bukan itu sebetulnya di dalam pengertian yuridis. Kalau membuat sesuatu kemudian langsung dijual, itu namanya produsen. Di dalam konteks hukum ekonomi. Ya, itu namanya produsen. Dia menghasilkan sesuatu kemudian dia jual. Itu dia bukan pedagang. Dia adalah produsen yang menghasilkan suatu barang atau benda tertentu. Pedagang adalah yang membeli dari produsen itu, dibawa ke wilayah lain, kemudian dijual kembali barang itu, baik dengan proses maupun tanpa proses tertentu yang ditujukan untuk mendapatkan laba. Ya, sisi hukum dagangnya adalah mendapatkan laba. Ya, pekerjaan membeli, ya, membeli dari suatu tempat dan menjual kembali dan menjualnya dengan tujuan mendapatkan laba. Nah, ya, poinnya adalah membeli, ya, kemudian menjual. Yang ketiga poinnya adalah laba. 1, 2, 3. Ya, ini adalah poin dari perdagangan. Kalau selama ini sering orang melakukan jual beli, sebutannya begitu, melakukan jual beli, padahal bukan menjual dulu baru membeli. Kalau di dalam arti perdagangan, justru membeli terlebih dahulu, kemudian memprosesnya atau tidak memproses pun gitu ya, yang penting dijual kembali tujuannya. Kalau bahasa gayanya sekarang itu reseller gitu ya. Nah, itu perdagangan ya. Jadi harus ada prosesnya dulu. Ya. Jadi pekerjaan dari berdagang itu intinya dari pengertian ini adalah menjadi perantara. Menjadi perantara. Perantara antara siapa dengan siapa? Ya, perantara antara produsen dengan konsumen. Karena menjadi perantara antara produsen dengan konsumen, maka hukum harus hadir sebagai pengatur hubungan antara produsen, pedagang, dan konsumen, agar tidak terjadi kerugian dari pihak-pihak yang memanfaatkan proses interaksi berdagang tersebut. Ya, berarti pekerjaan perantara tersebutlah yang sesungguhnya diatur oleh hukum. Ya, nah, setelah memahami pekerjaan membeli, menjual, kemudian mendapatkan laba, kemudian ini adalah pekerjaan perantaraan, ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu bisa disebut apa? Itu sebetulnya bahasa Belanda itu sebetulnya maklar. Ya, tulisannya begini sebetulnya bahasa Belandanya.
Maklar, R-nya 2. Maklar, perantara. Ya. Nah, memerantarakan antara produsen dengan konsumen itu disebut sebagai perdagangan. Oke, baru kita masuk ke dalam pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia atau orang yang melakukan perdagangan. Hukum yang mengatur orang, nah kan orangnya sudah Anda mengerti di dalam pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia ya. Orang yang dimaksud adalah bisa orang naturleh, bisa orang badan usaha atau badan hukum tertentu. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian hukum dagang adalah hukum yang mengatur, di Zoom bisa ya, hukum yang mengatur tingkah laku manusia atau orang, bisa di Zoom kan, mengatur tingkah laku orang ya yang melakukan perdagangan. Nah, tadi perdagangannya sudah dimengerti. Pekerjaan perantara ya. Orangnya harus di dalam pemahaman hukum bahwa orang itu terdiri dari individu dan badan hukum. Itu ya, atau badan usaha yang berbadan hukum. Nah, ini sudah dipelajari dulu dalam hukum perdata ya. Mengatur tingkah laku orang yang melakukan perdagangan. Artinya orang yang melakukan perantara antara produsen dengan konsumen. Itu inti dari peraturan hukum dagang. Maka dari pengertian dagang dan hukum dagang, kita masuk ke dalam ruang lingkup. Belajar apa aja sih di dalam hukum dagang itu? Ya. Yang pertama ada 6 sebetulnya pekerjaan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah pekerjaan maklar. Ya, jadi Anda jangan anggap remeh itu pekerjaan maklar. Istilahnya saja yang berbeda. Di dalam bursa efek misalnya atau pasar modal, orang menyebut maklar itu adalah broker, pialang, yang hanya istilahnya yang berbeda. Kemudian di dalam dunia perdagangan yang lain, yang formal dan materi, misalnya seperti orang dagang sembako misalnya begitu, itu kita kenal ada agen, ya. Nah, agen itu macam-macam juga. Ada agen yang menjual benda berwujud dan ada juga agen yang menjual jasa. Misalnya agen babysitter misalnya begitu, agen tenaga kerja. Nah, pakai bahasa gayanya sekarang itu adalah outsourcing. Outsourcing adalah contoh maklar di bidang jasa ketenaga kerjaan. Dia menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke ya. Nah, menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Si konsumennya itu adalah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ya. Nah, itu adalah lingkup pekerjaan yang pertama yang akan kita bahas adalah maklar. Kemudian komisioner, orang yang menghubungkan produsen dengan konsumen, ya, baik produsen jasa maupun konsumen jasa. Ya. Pekerjaan itu mendapatkan komisi-komisi tertentu. Komisi itu harus dapat dinilai dengan uang. Untuk pekerjaan dia akan mendapatkan komisi. Kemudian ada perdagangan keliling. Jangan meremehkan bahwa perdagangan keliling itu seperti mamang-mamang dari Garut, Tasik gitu yang jual panci keliling-keliling gitu, apa jual alat-alat kebersihan gitu. Enggak cuman itu, tapi pada masa kini perdagangan keliling bisa melalui dunia maya, melalui marketplace. Itu juga sama, pedagang keliling pada era teknologi tinggi semacam tahun ini dan ke depan akan lebih canggih lagi. Nah, itu adalah pedagang keliling. Cuma berbeda pada proses dan cara dia berdagang. Kalau yang keliling di kompleks saya itu jual sapu campur dengan jual kolang-kaling, ya, jual tahu bulat bareng dengan jual jajanan-jajanan lain. Tapi di marketplace orang akan mulai berjualan keliling pada dunia maya
dengan produk-produk yang spesifikasi, yang mempunyai spesifikasi tertentu, ya, diorganisasi oleh sebuah perusahaan yang menerima, gitu ya, yang menerima pedagang-pedagang keliling itu untuk keliling di dunianya dia, ya, di dunia dalam tanda kutip dunia pasar tertentu, misalnya Tokopedia, Lazada misalnya, ya, kelilingnya dalam bentuk keliling teknologi. Ya. Nanti akan kita bahas lagi ruang lingkup yang ada di dalam hukum perdata. Sementara saya sampaikan satu pekerjaan maklar dulu. Nanti kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan tonton berulang-ulang supaya Anda hafal materi saya. Nah.